Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan rahimakumullah. Mohon maaf ini ternyata lari nggak bawa proyektor, tadi tidak terbawa. Jadi ya nggak apa-apa, insya Allah nanti semoga masih bisa dipahami. Ya, jadi tahu-tahu teringat di sini loh kok belum nyantel di motor gitu. Baik kaum muslimin, insya Allah Selasa depan kita sudah masuk Ramadan. Subhanallah ya, waktu yang tinggal 7 pekan ini. Kita sangat berharap semoga Allah masih memberikan kesempatannya kepada kita. Nah, sebagaimana yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa bertemu dengan Ramadan itu adalah satu nikmat yang besar, karunia besar. Ya. Waktu yang tinggal 7 hari kita tidak tahu sampai enggak kita di hari Ramadan itu. Dan andai kita itu sampai dan bertemu dengannya, apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa bertemu atau enggak? Nah, dari situ bukan tidak mungkin Ramadan besok, Ramadan terakhir bagi kita. Nah, dari situ mestinya memunculkan semangat, ya, bukannya kemudian lemah dan justru malah kita loyo. Tapi jika kita sadar bahwa bukan tidak mungkin besok Ramadan terakhir bagi kita, ya berarti ayo, bagaimana caranya kita itu kemudian panen pahala di Ramadan besok. Inilah yang kemarin sudah kita bahas bagian pertamanya, karena ini belum selesai, bahwa untuk panen pahala di bulan Ramadan besok ya konsekuensinya, ada konsekuensinya. Kudu wani kesel. Gitu nggih. Pripun? Nek pengen panen pripun? Kudu wani kesel. Siap mencurahkan tenaga, siap meluangkan waktu, siap mengeluarkan dana, bahkan mungkin butuh ilmu untuk mencapai itu semua. Nah, kemudian kita buat, ayo kita bikin komitmen. Kemarin sudah kita bahas, ada 5 komitmen yang sudah kita sampaikan. Ramadan besok ayo komitmen. Komitmen itu tegasnya apa? Tekad, kesungguhan, disiplin. Ini komitmen, kita komitmen. Nah, komitmen apa? Kita ulas dulu dari poin yang pertama. Nanti kita akan selesaikan. Poin pertama, kita siap Ramadan besok komitmen akan berpuasa dengan puasanya orang khusus. Bukan puasa yang hanya sekedar menahan makan dan minum aja. Karena memang Nabi SAW pun mengingatkan hal yang demikian. Laisa syiyam minal akli wasurbi. Yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan, bukan hanya sekedar menahan minum. Innama syiyam minal lahwi warofas. Yang nama siam itu, yang namanya puasa itu berarti juga harus siap menahan dari segala yang lahun. Apa itu lahun kemarin? Ya, setiap perkara yang sia-sia kita harus jauhi. Nah, kalau yang sia-sia saja nggak boleh, apalagi yang bernilai dosa. Padahal organ tubuh kita itu semuanya punya peluang untuk berbuat dosa. Maka puasanya orang khusus itu adalah puasa yang tidak cuma menahan makan, tidak cuma menahan minum, tetapi juga siap menjaga lisan. Jangan sampai melakukan perbuatan yang sia-sia, apalagi dosa. Siap menjaga mata. Jangan sampai mata ini kita gunakan untuk kesia-siaan. Ada ya, sia-siaannya mata ada ya? Ada. Seharian nonton TV terus. Ini puasa kalangan sufi. Gitu. Apa sufi? Ya, suka TV. Gitu ya. Nah, kita enggak.
Ayo kita optimalkan di bulan Ramadan. Bahkan kalau bisa mata kita itu kita banyak gunakan untuk baca Al-Quran. Gitu. Atau mungkin hal-hal yang lain gitu kan. Untuk menguatkan iman kita, menguatkan mungkin ilmu kita dan seterusnya. Ya. Kita siap untuk menjaga telinga. Ya. Jangan sampai kemudian telinga kita digunakan untuk hal yang sia-sia. Mendengar perkara-perkara yang sia-sia. Justru kita optimalkan. Banyak ya telinga kita untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan. Juga siap menjaga hati kita, jangan mudah terpancing emosi. Nah yang seperti itu kita berharap puasanya orang khusus, maka kita berhak mendapatkan pahala yang memang dijanjikan oleh Allah. Fa innahu li wa anna azibi. Puasa itu buatku, aku langsung yang akan membalasnya, sehingga kemudian dibalas dengan nilai terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Tapi tadi puasanya puasa khusus. Gitu ya. Ini komitmen pertama. Komitmen kedua yang kemarin sudah kita bahas, ayo Ramadan besok jangan sampai bolong dari sholat tarawih berjamaah. Karena nilainya beda, dengan tarawih sendiri itu nilainya beda. Innahu man qama ma'al imam, sesungguhnya siapa yang sholat tarawihnya bersama imam, di belakang imam, hatta yang sharif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatan, maka itu senilai orang yang sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Coba berapa banyak pahalanya jika kemudian kita itu melakukan sholat dari ba'da maghrib sampai terbit fajar. Andai 1 jam kita itu sholat saja, sholat 1 jam, saya yakin kita itu mungkin bisa sampai berapa kali. Kalau 1 jam itu mungkin bisa untuk 12 atau 11 rakaat ketika kita itu sholat tarawih. Berarti kalau 10 jam di malam hari sudah berapa puluh rakaat yang bisa kita tunaikan. Pasti kita akan mendapatkan pahala berlimpah dengannya. Ini target yang kedua. Gimana tadi? Ramadan besok siap 29 kali sholat tarawih berjamaah. 3, komitmen kemarin kita sampaikan. Ayo Ramadan besok kita bisa sholat jamaah full. Ini yang bapak-bapak. Ya, 150 kali sholat berjamaah di bulan Ramadan. Ya, taruhlah sehari 5 kali, selama 30 hari jangan sampai ada waktu sholat di mana kita itu mengabaikannya, menyia-nyiakannya tidak dengan sholat berjamaah. Pun dengan satu tekanan mendapatkan takbir pertama bersama imam. Kenapa? Fadilahnya sangat besar. Ya, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Siapa yang sholatnya lillah karena Allah, ikhlas, arba'ina yauman selama 40 hari fi jama'atin dengan berjamaah, yudriku takbiratal ula dengan mendapati takbir pertama bersama imam, kutibat lahu baro'atani, tercatat baginya 2 pembebasan. 1 baro'atu minan nar, dicatat bebas dari api neraka. 2 baro'atu minan nifaq, tercatat bebas dari munafik. Ya, bebas dari api neraka. Yang kemarin sudah kami tawarkan, berani bayar berapa nih untuk bebas dari api neraka? Insya Allah kita siap. Andai seluruh hidup saya, seluruh hidup kita itu kita curahkan untuk bisa membeli supaya tiket supaya kita itu bebas dari api neraka, kita akan lakukan. Dan ternyata ada sarana yang bahkan lebih murah daripada itu. Kita tidak disuruh bayar, kita hanya disuruh meluangkan sebagian waktu kita. Kita disuruh hanya berdisiplin di awal waktu, hadir di masjid dengan mendapatkan takbir pertama bersama imam, itu sudah menjadi salah satu jaminan kita bebas dari api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ramadan besok kita akan komitmen 30 kali sholat duha. Artinya hari-hari yang ada di bulan Ramadan jangan sampai lowong dari sholat duha. Adapun paketnya silahkan, mau ambil 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau 12 rakaat, berarti kita sudah mengangsur satu istana di surga. Gitu kan? Karena man sholat duha rakaatain, siapa yang sholat duha 2 rakaat, lam yaktub minal ghafilin, tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Wa man sholat duha arba'an, siapa yang sholat duhanya 4 rakaat, maka kutibat lahu minal abidin, dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Siapa yang sholat duhanya 6 rakaat, kufiya dari kal yaum, akan dicukupkan kebutuhannya hari itu. Siapa yang sholat duhanya sama niatan 8 rakaat, dicatat sebagai orang yang sangat taat, qanitin. Siapa yang sholat duhanya 12 rakaat, buniyalahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya satu istana di surga. Masya Allah. Yang kelima,
Kemarin kita sudah buat catatan pula, Ramadan besok kita komitmen untuk bisa meraih 30 kali pahala haji dan juga umroh. Caranya apa? Caranya bagaimana? Ya, man sholal ghadata fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Kemudian summa qa'ada yadhkurullah, zikir, duduk berzikir kepada Allah. Jangan aktivitas yang lain dulu, zikir dulu. Entah dengan wirid, entah dengan al-ma'surat, entah dengan baca Al-Quran, entah dengan ikut kajian. Sampai kapan nih zikirnya? Hatta tatlu asyamsu, matahari, sampai matahari terbit. Ya. Waktu syuruk, sampai waktu syuruk tiba. Summa sholat rok'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Nabi janjikan kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin. Dia berhak mendapatkan pahala haji dan juga umrah tambah, sempurna. Coba bayangkan, hampir semua orang mendambakan untuk bisa menunaikan haji dan juga umrah. Semua orang mendambakannya. Mungkin kadang lupa, nggak tahu nih yang dicari itu gelar atau pahala. Kalau yang dicari itu pahala, didapat dengan cara itu. Salah satunya itu, dijanjikan dapat pahala haji dan umrah. Kalau cari gelar sih enggak ya, gitu kan. Kita bangun kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, wah ini pulang sesudah haji nih, gitu kan, sesudah umrohnya. Enggak, tapi pahalanya insya Allah sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi. Kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang hasan. Baik, hari ini yang ke-6 ya? Apa sudah yang ke-6? Oh, sampai 7. Baik. Yang ke-6, komitmen untuk bisa khatmil Quran ya. 1 kali khatam Quran. Berarti targetnya one day, one juz. Baik, yang ke-7 menyempurnakan 1 juz hafalan Quran kita. Ya. Tidak harus berarti 1 juz itu kita mau mulai, tidak. Ya, hari ini yang juz amma masih bolong-bolong, ya berarti yang bolong kita tambal, kita sempurnakan itu tadi. Sehingga kita sudah punya 1 koleksi, 1 juz hafalan Quran. Kita targetkan 1 juz saja. Kalangan awam ya 1 juz. Nanti santri-santri ya minimal ya 5 juz kan kayak gitu. Kita 1 juz kalau bisa punya hafalan, simpenan Quran di dalam dada kita. Karena kata Nabi, alladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran, orang yang di dalam dadanya itu enggak ada hafalan Quran, kalau baitul kharbi. Seperti rumah ambruk, seperti rumah kosong dan seterusnya. Baik, yang ke-8. Sekarang yang kita yuk, Ramadan besok kita komitmen untuk menambah sedekah kita. Infak dan sedekah. Tadi 1-7 itu kan sifatnya adalah fisik, kerja fisik. Sekarang harta kita ikut kita optimalkan. Lah kalau kita kaitkan tadi dengan puasa laisa syaminal akli wasurbi, innama syaminal lahwi warofas, yang namanya puasa itu juga menahan dari yang lahun. Lah caranya gimana? Supaya kita bisa mendongkrak infak dan sedekah kita di bulan Ramadan, sementara pendapatan kita mungkin ajek-ajek saja, kecuali yang mungkin pedagang mungkin dapat per pekan yang lain. Tapi yang pendapatannya ajek dengan cara apa? Tinggalkan perbelanjaan yang sifatnya sia-sia. Saya pengen tahu harga kembang api itu sampai berapa? Kembang api sampai berapa ya? Macam-macam. Yang paling murah 5.000. Yang bisa itu meledak di atas sampai berapa itu? 25, 50. Oke, taruhlah 50. Saya tanya, kalau kemudian cucu kita, anak kita belikan tadi petasan atau kembang api yang nilainya 50.000. Saya tanya, jenengan dapat apa? Wah, hebat banget iki. Sak kampung sing iso ngurip kayak kembang api gur keluargane aku tok. Kayak gitu. Disanjung-sanjung seperti itu. Enggak juga. Gitu kan? Oh, tapi kan nyenengke orang banyak, Ustaz. Itu masuk kategori ibadah nyenengke gitu kan. Ya belum tentu juga. Dari situ kenapa tidak nih? Kita press, misalnya anak cucu kita kok ternyata minta yang seperti itu, kita tahan. Coba 50.000 untuk ngasih sedekah kepada mungkin fakir miskin bisa sangat bernilai. Bisa jadi itu bisa untuk hidup 2 atau 3 hari. Ya kita coba di bulan Ramadan kita tambah nih.
target sedekah kita. Mungkin kita sudah biasa 1 bulan 300.000. Besok Ramadan naikkan jadi 2 kali lipat. 600.000 saya akan berinfak bersedekah di bulan Ramadan. Dan memang seperti itu sunnahnya. Nah ini ternyata Nabi SAW seperti itu. Ya, di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, karena Nabi SAW ajwadan nas. Yang namanya Nabi SAW itu sedermawan-dermawannya manusia. Pokoknya enggak Ramadan, enggak bulan Ramadan itu dermawannya pol. Nabi itu dermawan. Jadi beliau itu, kalau sebenarnya dihitung-hitung beliau itu termasuk orang kaya atau orang miskin. Beliau sangat kaya. Cuma ya beliau itu enggak pernah nyimpen duit. Begitu beliau punya aset dikasihkan. Pernah loh. Satu kali ada orang datang itu kemudian minta sedekah kepada beliau, dikasih 100 ekor onta. Tuh 100 ekor onta dibawa pulang. Orang ini pulang ke kampungnya itu kemudian cerita, wah ternyata yang namanya Muhammad itu orangnya sangat dermawan dan seterusnya. Ayo pada masuk Islam. Dalam rangka dakwah sampai seperti itu. 100 ekor onta. Kalau kita kurskan sekarang, 1 ekor onta itu adalah 20 juta, 100 ekor berarti berapa? 2 miliar. Masya Allah. Dan menariknya, Nabi yang sedemikian dermawan itu disebut-sebut ya, ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Ya, kita ikutin sunnah beliau bahwa ternyata beliau itu lebih dermawan nih kalau di bulan Ramadan. Sudah dermawan, lebih dermawan lagi. Kalau kita kan mungkin kemarin-kemarin pelit gitu kan, bakhil. Ya kalau di bulan Ramadan ya madan nyah-nyoh lah. Yang penting ojo cah-cah gitu loh. Nyah-nyoh aja, nyah-nyoh. Energinya kan gitu. Orang itu senang berbagi kok kalau di bulan Ramadan. Dan kita punya target tersendiri. Oh iya, biasanya saya bisa nih 300.000 ini 1 bulan. Besok Ramadan, saya mau tingkatkan lah. Paling tidak saya 500 juta nih. Paling tidak 600.000 dan seterusnya. Dan ingat Bapak Ibu kaum muslimin sudah. Urusan sedekah infak itu jangan nunggu lebih. Sering saya wanti-wanti. Ojo nunggu lebih, jangan nunggu kaya. Ojo nunggu sugih, ojo nunggu lebih, ojo nunggu sugih. Kenapa? Kenapa? Nek nunggu lebih ki sebab ora tahu ono lebih. Sudahlah, silakan. Jenengan itu pendapatannya meningkat sekian. Apakah kemudian jadi lebih? Enggak. Kenapa? Begitu pendapatan meningkat, keinginan kita juga bertambah. Sudah rumusnya seperti itu. Lah nek seperti itu ora tahu iso infak, ora tahu sedekah. Caranya gimana? Ya sudah, yang namanya infak sedekah itu kita keluarkan dulu. Kita dapatnya berapa? Kita keluarkan dulu. Yang penting kita punya target. Wis pokoke mbuh aku oleh piro? Apa 3 juta, apa 4 juta, apa 5 juta, wis pokoke aku keluarkan 300 untuk infak untuk sedekah. Dan nanti kok ternyata di ujung bulan kok ternyata kita itu kurang. Nah, inilah saat kita itu menguji keyakinan kita akan janji Allah. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan infak apa saja yang kalian keluarkan pasti Allah akan ganti. Dia Allah pasti akan ganti. Jadi rumusnya gitu, keluarkan dulu infak sedekahnya, kita nunggu janji Allah. Jadi jangan khawatir bahwa itu akan membuat miskin. Karena Nabi sudah bersumpah. Nabi sampai bersumpah. Salah satu uqsimu alaihina. Ada 3 perkara yang mana aku bersumpah tentangnya. Nabi sampai bersumpah loh ini. Anda tidak bersumpah saja kita itu wajib percaya. Ini beliau sampai bersumpah. 3 perkara yang mana aku bersumpah tentangnya. Salah satunya. Mana qasat madun min sodaqah. Saya bersumpah. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Nabi seperti itu. Nah ini Ramadan. Ayo kita motivasi. Kalau memang pengen panen pahala di bulan Ramadan, harta kita juga kita optimalkan. Hindari untuk yang lahun. Termasuk lahun sia-sia, nanti juga masuk kategori di dalamnya, hindari buka sahur berlebih-lebihan. Ingat ya, Allah Ta'ala itu berfirman, wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Cuma kan unik kalau bulan Ramadan. Mungkin dulu pernah kami sampaikan. Makannya cuma 2 kali buka sahur, tapi anggaran belanja rumah tangga saya tanya, lebih besar atau lebih kecil dibandingkan bulan yang lain? Aneh kan? Makannya 2 kali tapi anggarannya lebih besar.
Di hari-hari yang lain sih mungkin sarapan, makan siang, makan malam. Tapi tidak sebesar ketika bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak siap makan yang biasa-biasa saja kalau bulan Ramadan. Sing kudu ayam-ayaman, daging-dagingan, endog-endogan gitu ya. Ayam plastik, endog karet gitu Mas. Jadinya kan berlebihan gitu kan. Sehingga kemudian penghasilan kita mungkin yang mestinya bisa untuk infak, bisa untuk sedekah, ternyata dimanfaatkan untuk yang berlebihan, keinginan-keinginan. Ya hari ini belum terasa, tapi besok begitu masuk Ramadan itu, siang hari di bulan Ramadan ini udah weruh melon, karepe tuku melon. Genti weruh jeruk, walah iki jane jeruk ya nggo buka ya. Weruh ana bakul cendol, kepengine cendole ya dituku. Ana meneh bakul kolang-kaling, wah jane ora lengkap iki nek ora kanggo kolang-kaling. Semua dibeli. Semua dibikin. Masih ingat zaman kecil kita dulu? Gitu ya, kalau puasa gimana? Weruh ana jambu gletak dijupuk, diumpetke, nggo buka. Gitu kan? Ada asem dulu. Kalau zaman dulu kan wis nutur jambu, nutur asem kayak gitu kan. Nggo ngopo? Nggo buka. Saya tanya, begitu buka datang dimakan atau tidak? Enggak. Ternyata kita itu masih sifat kekanak-kanakannya masih muncul. Semuanya dibikin, dawet dibikin, kolak dibikin, kolang-kalingnya dibikin, sing gawe pecel, sing gawe opor dan seterusnya. Ya Allah, begitu kita buka seteguk air, gimana? Wis ora kepengin apa-apa. Tahu-tahu diwehke wong yo eman-eman, ning yo ora didahar ki Mbak. Besok paginya lah wis ngesuk lah, nggo ngesuk, nggo buka ngesuk. Ya Allah, wong besok saja kita itu sudah kepengen ini lagi. Jangankan yang kemarin, wong yang baru saja itu yang namanya buka ya kadang-kadang tidak termakan. Akhirnya tersia-siakan. Nah dari situ, jangan berlebihan di dalam buka dan sahur. Kemudian gimana? Kita press, justru kita optimalkan. Harta kita lebih banyak kita tabung di akhirat. Kita simpan di langit dengan infak, dengan sedekah. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan kita sudah punya target sedekah 10% dari pendapatan. Misalnya gitu, hari ini kita bikin target. Sedekah saya di bulan Ramadan 20% dari pendapatan. Misalnya penghasilannya 5 juta, 1 juta akan saya infakkan. Loh, nanti kurang kalau ada di akhir bulan ternyata kurang bagaimana? Tadi Allah janji, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan infak apa saja yang kalian keluarkan, Allah pasti ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Infak kita yang mungkin 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 200 ribu, 50 ribu, atau mungkin 10 ribu, tidak akan dibalas sejumlah yang kita infakkan. Bahkan pasti dilipat ganda. Seperti itu. Ini yang ke-8. Kira-kira siap nambah infak sedekahnya di bulan Ramadan? Insya Allah. Bulan berkah. Artinya pahala itu akan menjadi berbeda. Infak kita hari ini dengan infak kita di bulan Ramadan itu nilainya beda. Keberkahannya, banyaknya pahala yang kita dapat itu beda. Lebih banyak di bulan Ramadan. Yang ke-9. Ini menurut saya amal yang luar biasa. Targetkan Ramadan besok setidaknya setiap hari bisa memberi buka kepada 1 orang yang berpuasa. Ini amal besar. Coba, hadisnya seperti ini. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara sha'iman, kana lahu mislu ajri, ghairu annahu la yanqusu minal ajri sha'imi syai'an." Man fatara sha'iman, man sapa wonge fatara memberi buka sha'iman kepada orang yang berpuasa. Ingat ya kalimatnya, memberi buka kepada orang yang berpuasa. Ini harus selektif supaya kita betul-betul mendapatkan fadilahnya. Memberi buka kepada orang yang berpuasa. Kana lahu mislu ajrihi. Dia, orang yang memberi buka itu berhak mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Yang dikasih makan itu tadi, pahala orang yang dikasih buka puasa itu tadi, kita ikut mendapatkan pahala orang itu tadi. Ghairu anna la yanqusu annahu la yanqusu minal ajri min ajri shaimi syai'at, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Kita yang ngasih buka dapat pahala puasa sebagaimana orang itu berpuasa pahalanya,
Sementara orang yang berpuasa itu tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Padahal pahala puasa berapa? Pahala puasa berapa? Tak terhitung, tak terbatas sekehendak Allah. Fa innahu li wa ana adzibih. Puasa itu buatku, aku langsung yang akan membalasnya, kata Allah. Coba bayangkan, kalau kita tengok nilai memberi buka puasa, misalnya lah kita kasih nasi box, isinya itu adalah nasi sama ayam seharga 15.000. Kok kita dapat pahala orang yang berpuasa itu? Saya katakan murah sekali untuk dapat pahala puasa. Coba beli pahala loh, pahala orang berpuasa yang tadi tak terbatas kok dibeli dengan harga 15.000 nasi box kita. Ya Allah, murahnya luar biasa. Kok sampai tidak termotivasi, eman-eman sekali. Makanya tadi kami sampaikan, ini amal luar biasa, murah. Ya. Karena tadi tawarannya, man fatara shaiman kana lahu misru ajrihi khairu annahu la yanqusu min ajri shaimi saya. Siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, dia berhak mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tadi. Sama sekali tidak dirugikan. Maka kita targetkan, setidaknya berapa? 1 hari 1 orang. Kita bikin target, setidaknya 1 hari 1 orang. Kalau yang mungkin Ustadz, lawang ge buka keluarga niki mbak mawon jenanu rekaos Pak Ustadz. Mungkin kita bisa pakai caranya Abdullah bin Umar. Beliau itu pintar, kalau jelang buka, beliau suka keliling kampung dulu. Begitu ketemu orang, ajak untuk buka di rumahnya. Berarti kan tidak perlu menambah anggaran. Ya sudah, masakan yang tersedia di rumah apa, orang diajak ikut bergabung, 1 orang saja bergabung, berarti kita ikut mendapatkan pahala orang itu tadi. Subhanallah. Dan ini bisa menjadi solusi. 1, bagaimana waktu puasa? Caranya tadi, 7 hari tidak berpuasa karena datang bulan, 7 box kita kasih mungkin kepada orang yang berpuasa. Kita tetap dapat pahalanya. 2, mungkin bapak-bapak yang safar atau mungkin sakit sehingga kemudian tidak bisa berpuasa, bagaimana safar, sakit tapi tetap mendapatkan pahala puasa, kasih orang berbuka. 3, bahkan ada orang yang mungkin dia itu masa lalunya itu mungkin suram sehingga mungkin puasa itu baru umur 40-an. 40 tahun baru puasa Ramadan, sebelumnya nggak pernah yang namanya puasa. Kenapa tidak? Kejar supaya mendapatkan pahala ibadah puasa itu. Hari ini di bulan Ramadan, dia sendiri puasa pun dia menambah dengan memberi banyak orang untuk berbuka. Mungkin targetnya tidak 1, bahkan mungkin sehari 10 orang, sehari 10 orang, sehari 10 orang, dan seterusnya. Insya Allah berkah, keluar Ramadan kita panen pahala. Dan hari ini banyak cara nih untuk bisa memberi orang buka itu, ternyata banyak cara. Mungkin di masjid-masjid ada program buka bersama, mungkin ada buka bersama anak yatim, mungkin ada buka bersama santri, bahkan mungkin ada buka bersama duafa dan seterusnya. Banyak program yang ditawarkan, tinggal kita ikut ambil bagian. Yang tadi tidak mampu, jangan kemudian bersedih hati. Cobalah ajak tetangga untuk buka di rumahnya, atau jenengan masak kemudian jenengan pastikan koyone ono tonggo sing blas ora masak, jenengan paro jadi 2 masakannya, yang semangkok mungkin kasihkan tetangga dan seterusnya. Subhanallah. Ini yang ke-9 ya. Jangan lupa Ramadan besok kita berusaha gimana? Memberi buka kepada orang yang berpuasa. Setidaknya berapa? 1 hari 1 orang. Kalau berat banyak-banyak, setidaknya 1 hari 1 orang. Dan jenengan kok ambisinya lebih besar daripada itu, silahkan. Kenapa? Ini peluang yang sangat luar biasa. Kita katakan murah. 15.000 dapat pahala puasa. Gitu kan? Masya Allah, murahnya luar biasa. Ini ke-9, yang ke-10, ini yang terakhir. Manfaatkan Ramadan sebagai bulan dakwah. Nah ini, yuk kita bikin target dakwah ilallah kepada 4 orang yang belum berislam. Kita targetkan 4, sepekan 1 orang lah targetnya. Duh, berarti harus ngisi kajian dan seterusnya. Bukan. Jangan dikira yang namanya dakwah itu hanyalah ngisi kajian. Dakwah itu apa?
Dakwah itu apa? Mengajak, menyeru. Kalau itu Allah menyeru orang kepada Allah. Yang belum berislam apa berarti yang agamanya bukan Islam? Bukan. Tapi yang belum sadar bahwa dirinya itu adalah seorang muslim yang punya kewajiban-kewajiban tertentu. Nah ini. Oh, kita punya tetangga atau mungkin kerabat yang usianya sudah 60 tahun, kok ternyata dia itu kayaknya belum peduli dengan akhirat. Kita bidik, Ramadan besok kita bidik. Oh, kayak wong kayak Pak Deku kayak. Sudah tahunin juan orang mikir akhirat babar belas. Duit tok sing digolek, dunia tok. Ramadan besok tak targetkan, tak bidik ini. Jadi ketika melihat ada orang tidak peduli dengan akhiratnya itu bentuk kita itu kepedulian, kasih sayang, kesungguhan. Bukan justru malah guru sekedar kalau oh Pak De wis tua ora gelem ibadah, neraka sampean gitu. Alah ngalok ketok apa untunge. Justru kita targetkan. Dan yang namanya dakwah sekali lagi tidak hanya seperti ngisi kajian, enggak. Bahkan kadang lebih efektif itu apa? Bisik-bisik, kasak-kusuk. Haruskah pakai dalil? Bahkan kadang ada orang yang alergi dengan opo-opo dalil. Kadang butuh hanya disentuh saja supaya dia itu tersadar akan dirinya sendiri. Sadar, peduli dengan dirinya sendiri. Ini yang kadang kita lupakan. Dan kemarin kita adakan pelatihan dai, salah satu intinya, ingat. Ternyata yang namanya dakwah itu kadang yang lebih penting itu kemasan daripada isinya. Banyak orang yang menolak kebenaran itu bukan karena dia itu tidak suka kepada kebenaran itu, tapi kita itu salah ngemas sehingga kemudian orang itu tidak siap menerima kebenaran. Artinya kalau kita itu pintar mengemas bisa jadi tanpa dalil, tanpa apa bisa membuat orang itu tersentuh dan kemudian dia itu kemudian sadar akhirat. Ya kita targetkan Ramadan kita seperti itu besok. Tadi Pak De kita yang 60 tahun belum peduli akhirat datengin. Duduk-duduk, tapi ojo lali. Gowo sirup 2 botol, biskuit 2 kaleng, melone 2 glundung. Gledak kesek nang dhuwur meja. Pak De sepindah sowan kula silaturahim. Gitu. Kaping kalih kula namung badhe matur Pak De. Sing jenenge tiyang kesanteng dunia niku jebul kurset dulu paling 20 tahun, banter-bantere 70 tahun. Mangke teng alam kubur niku ngantos dinten kiamat. Setelah itu badhe mlebet teng mahsyar niku 50.000 tahun Pak De. Wah, Pak De niku krungu 50.000 tahun mesti 50.000 tahun. Iso Pak De. Mila jenengan mbok mulai lan gatekke akhirat, mbok mulai salat lan sanes-sanesipun. Begitu lihat melon 2 gluntung, kaleng biskuit 2, sirupe 2 botol. Ora wani nolak, wis mantuk-mantuk yo le. Mulai sesuk Pak Demu tak salat. Besok salat jenengan dapat pahala berlimpah. Jadi yang namanya dakwah kan tidak perlu pakai dalil. Coba ke tempat Pak Dene dodok-dodok kemudian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alah Pak Dene gur kaget tok malah jenengan do anu lagi umat apa gitu dan seterusnya gitu kan. Ini kan soal kemasan, tidak harus pakai dalil tapi bisa membuat orang itu kemudian tersadar gitu kan dengan berbagai cara. Ini yang kita maksud akan menjadi sarana agar kita mendapatkan pahala berlimpah. Enggak cuma di bulan Ramadan, bahkan mungkin limpahan pahalanya itu akan terus mengalir sampai sesaat kita itu mungkin sudah meninggal. Karena Nabi SAW itu menjanjikan, man da'a ila hudan, sinten tiange kok menyeru kepada petunjuk, kepada hidayah, kana lahu minal ajri misru ujuri man tabi'ahu. Dia berhak mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Saged dipahami napa mboten? Enten tiyang dereng salat, jenengan nasihati dengan cara halus, sampai membuat dia itu kemudian mau salat, istiqomah di dalam salatnya. Setiap kali dia salat, jenengan ikut dapat pahala salat. Bertahun-tahun dia sholat, kita akan tetap mendapatkan pahala sholatnya? Iya. Coba bayangkan, berapa berlimpahnya pahala yang bisa kita dapat. Ada orang yang belum bisa baca Quran. Kita dakwai sehingga kemudian dia itu bisa baca Quran, semangat baca Quran. Seumur hidup dia baca Quran, kita dapat pahalanya. Bahkan kita itu sudah meninggal kok orang itu masih baca Al-Quran, kita dapat pahalanya. Bahkan orang itu mengajarkan orang lain untuk bisa baca Al-Quran, kita ikut dapat pahalanya. Masya Allah, betapa berlimpahnya.
Ada orang yang baru berjilbab, kemana-mana ternyata masih membuka aurat. Ibu-ibu, datengin, dakwain dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Bagaimana caranya membuat orang ini kemudian siap untuk berjilbab. Seumur hidup dia berjilbab, dia pakai baju, jenengan ikut dapat pahalanya. Subhanallah. Betapa berkahnya kalau kita itu kemudian manfaatkan Ramadan besok itu untuk dakwah ilallah. Kenapa Ramadan kita jadikan momen? Tadi di bulan Ramadan Allah itu kan bukakan pintu surga. Allah mudahkan hambanya untuk menerima perkara yang bisa memudahkannya ke surga. Dipersempit kesempatannya berbuat dosa. Allah lembutkan hati-hati hambanya di bulan Ramadan saat kita manfaatkan untuk berdakwah. Orang yang nggak pernah masuk masjid aja di bulan Ramadan kepengenan yang masjid. Orang yang jarang baca Al-Quran aja kalau di bulan Ramadan kepengen malu-malu baca Quran. Bahkan sih mungkin ada yang deh, nggak ada yang teng baca Quran, yang tarap baca Quran terus-terusan gitu kan. Sayangnya nggak bisa. Nah inilah justru kita dakwah. Targetnya berapa? 4 orang saja mulai dibidik. Oh kayaknya urung bisa baca Quran. Oh kayaknya urung tahu gelem sholat jamaah. Dakwai supaya sholat jamaah. Oh kayaknya urung gelem nganggo jilbab. Oh dakwai supaya dia itu berjilbab dan berbagai macam hal yang terkait dengan syariatnya Allah. Dan sekali lagi dakwah itu tidak harus semacam misi kajian. Dakwah itu tidak harus menggunakan dalil-dalil jerimet dan seterusnya. Bahkan yang penting orang itu siap mengikuti petunjuk, siap mendapatkan hidayah. Sudah ini adalah keberuntungan yang besar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muslimin arsyadakumullah. Inilah 10 komitmen. Apa? 10 komitmen. Bukan pengetahuan ya, karena ini kita ingin menjadikan sebuah komitmen. Komitmen itu artinya tekad, kesungguhan, dan kedisiplinan. Artinya Ramadan besok kita itu akan coba bertekad, bersungguh-sungguh melakukan 10 komitmen ini. Jika 10 komitmen ini kita lakukan, insya Allah sekeluar dari bulan Ramadan, kita itu sudah panen pahala berlimpah. Sehingga Ramadan tidak hanya seperti Ramadan kemarin, yang mungkin yang penting siang puasa, malam sholat tarawih, siang puasa, malam sholat tarawih. Tapi ada target-target amal. Oh ini saya harus 30 kali sholat duha, 29 kali sholat tarawih berjamaah. Oh infak sedekah saya mestinya sekian-sekian. Oh bacaan Quran saya targetnya sekian-sekian. Insya Allah sangat berkah Ramadan itu. Yang sering kami sampaikan, dan faktanya Ramadan itu bulan di mana kita dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Artinya target yang kita canangkan insya Allah bisa tercapai. Nah nanti selepas Ramadan kita akan lakukan evaluasi. Catatan tadi, target atau komitmen tadi kembali dibuka. Kemudian setelah Ramadan kita evaluasi pencapaian berapa persen. Karena tadi kan semua kuantitatif ya, ada angkanya. 29 kali sholat tarawih, 30 kali sholat duha, 150 kali sholat berjamaah, 10% infak dan sodakoh, 1 kali khatam Quran, menambah 1 juz hafalan Quran. Ini kan ada angkanya. Nah kita evaluasi berapa persen pencapaian. Insya Allah Ramadan kita menjadi terukur keberhasilannya. Dan andai ternyata kita itu tidak sampai target yang kita canangkan, saya yakin sudah lebih baik. Saya tanya, ada yang ketika ketemu Ramadan itu pasti tambah hafalan Qur'annya, sehingga kemudian alhamdulillah Ramadan ini saya tambah 1 surat, alhamdulillah Ramadan ini saya tambah 1 surat. Ada? Pernah merasakan Ramadan yang kayak gitu? Sudah pernah? Kalau belum, Ramadan besok kita canangkan kudu tambah hafalan kita. Sekalipun berapa? Sekalipun 1 surat. Sekalipun surat apa? Al-Ikhlas. Saya katakan gitu. Iya, jadi yang penting tambah gitu kan. Dan sekarang kan tinggal kita evaluasi, kita itu sudah punya hafalan sampai di mana? Oh, alhamdulillah sampai wadduha. Oke, berarti tambah ini surat selanjutnya. Oh, ternyata dilingkari. Mulai nanti coba dilingkari. Juz amma, surat yang belum hafal itu mana? Dilingkari. Karena kadang mungkin kita loncat-loncat gitu kan. Oh yang ini hafal, yang sebelumnya belum dan seterusnya. Loncat-loncat. Dilingkari. Ramadan besok kita bidik. Ini yang akan menjadi target hafalan kita.
Dan kaum muslimin, jika belum tercapai target, sekali lagi justru berbahagialah. Kemarin mungkin hadisnya sudah saya bacakan. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah itu mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Semua dicatat oleh Allah. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah itu menjelaskannya. Begini. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa atau barang siapa yang hamma. Hamma itu punya keinginan kuat, tekad, komitmen. Ini namanya himmah. Bihasanatin, dengan melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, qadarullah, kok ternyata tidak mampu melakukan. Contoh tadi, targetnya 150 kali sholat jamaah. Kita cuma bisa 100 kali. Targetnya kita one day one juz. Ramadan khatam 1 kali. Cuma kita baca 2 juz. Target kita, infak kita tambah. Di bulan Ramadan ternyata ada beberapa halangan, justru malah tidak mampu berinfak. Sampai seperti itu disebutkan oleh Nabi. Asal tadi sudah menjadi tekad ya, sudah menjadi komitmen. Kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah mencatat. Mosok niat wae ora gelem. Mosok bertekad saja kita enggak mau. Tekad kebaikan-kebaikan. Sehingga wa in huwa hamma biha fa'amilaha. Nah, ini bentuk kedua. Siapa yang bertekad melakukan kebaikan dan ternyata betul dia itu mampu melaksanakannya, kata bahallahu lahu indahu asra hasanatin. Allah catat baginya 10 kali kebaikan ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kasirah, bahkan sampai lipatan-lipatan yang banyak. Insya Allah dengan target yang kita canangkan, komitmen yang memang kita bangun, Ramadan besok insya Allah kita panen pahala sekalipun tidak mampu memenuhi target kita. Siap bertekad? Insya Allah. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah, lengkap sudah ya kiat kita bagaimana supaya kita itu bisa panen pahala di bulan Ramadan besok. Ya ayo kita canangkan komitmen amal. Insya Allah panen pahala di bulan Ramadan. Sebelum kami akhiri, mungkin ada hal yang butuh dipertanyakan, kami persilakan. Semua enggak. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, tadi kan disebutkan tentang sumpah Nabi terhadap orang-orang yang beramal kebaikan, itu mohon dijelaskan atau diulang kembali. Ya, 3, baik. Kita lengkapi ya. Salah satu uqsimu alaihinna, 3 perkara yang mana aku bersumpah tentangnya. Ini Nabi bersumpah nih tentang 3 perkara. 1, mana qasat malun min shadaqah. Beliau bersumpah harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Silakan, yakin atau tidak nantilah ujian bagi masing-masing. 2, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin ila izan. Tidaklah Allah itu akan menambah kepada seorang hamba yang mau memaafkan kecuali akan ditambah kemuliaannya. Jadi kalau ada memaafkan kesalahan orang lain justru akan ditambah kemuliaannya. Coba dari 2 perkara tadi. Kita kan logika kita pasti kebalik semua. Logika kita punya uang 10.000, kita infakkan 3.000, berarti harta kita tinggal berapa? 7.000. Ini logika, matematika dunia. Tapi janji Nabi gimana tadi? Mana qasat malun min shadaqah. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Infak uang 10.000 diinfakkan 3.000, menurut Nabi beliau berjanji enggak bakalan berkurang. Bisa jadi dari sisi keberkahan, bisa jadi segera Allah itu akan ganti penggantinya, bahkan mungkin dengan lipatan. Dulu pernah kita buat hitung-hitungan ya, bahkan matematika langit 10.000 diinfakkan 3.000, sisa harta kita justru menjadi 37.000. Dari mana? Yang 3.000 kita infakkan akan diganti oleh Allah minimal 10 kali lipatnya. Jadi berapa? 30.000. Tinggal ditambah sisa uang kita yang 10.000 berapa tadi? 7.000, 37.000. Itu matematika langit. Besok kalau anak kita ujian ajari seperti itu. 10.000 kurangi 3.000 pirona 37.000. Mesti orang lulus. Karena itu matematika langit, gitu kan. 2 tadi logika kita, ada orang berbuat zalim kepada kita, kok kita memaafkan? Kita logikanya apa? Pasti kita nanti akan diremehkan.
Kita khawatir wibawa kita itu akan hilang. Tapi Nabi bersumpah, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin ila izan. Tidaklah seorang hamba kok dia memaafkan orang lain kecuali pasti Allah akan menambah kemuliaannya, kewibawaannya. Jadi memaafkan itu justru malah tambah wibawa, tambah mulia. Seorang suami yang memaafkan kesalahan istrinya, suami yang seperti ini justru malah akan tambah mulia di hadapan istrinya, tambah wibawa di hadapan istri. Seorang ketua KRT mau memaafkan warganya yang berbuat salah, maka ketua RT ini tambah wibawa, tambah mulia di hadapan warganya, dan seterusnya. Janji Nabi seperti itu. Tapi kita gimana biasanya? Kalau disuruh memaafkan biasanya gimana? Oh rasudi, gengsi temen ya, engko sing ngidek gitu kan. Kita justru berpikirnya seperti itu, bahwa memaafkan itu nanti akan menjadi sumber kehinaan. Nabi balik, justru malah wa mazadallahu 'abdan bi'afin ila izan. Tidaklah Allah itu akan menambah kepada seorang hamba yang memaafkan kecuali akan ditambah kemuliaannya. Yang ketiga, wa man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Sinten tiange sing tawadhu krana Allah. Tawadhu niku napa? Berendah hati, ya. Berendah hati karena Allah, justru Allah itu akan mengangkatnya, mengangkat derajatnya. Jadi kalau kita andap asor, justru derajat kita itu semakin tinggi. Sementara kita kan kadang tidak yakin ya, apalagi kondisi hari ini. Hari ini kok kita kok andap asor, kepidak sisan gitu kan. Karena zaman sudah semua orang itu mungkin pencitraan ini, pencitraan itu, dan seterusnya. Kita khawatir andap asor berendah hati justru semakin diinjek. Enggak. Bahkan Nabi bersumpah, wa man tawaddu'a lillah. Siapa yang tawaduknya karena Allah, rafa'ahullah. Allah itu akan mengangkat derajatnya. Nah, kalau bisa kita jadi hamba-hamba yang 3 perkara tadi. Dermawan, bisa memaafkan, dan berendah hati. Jadilah orang yang berendah hati. Itu Bapak, ya, kelengkapannya seperti itu. Pak Jun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang ruqyah apa? Ya. Kamu pernah menjumpai ada seorang yang muslim tapi dia tidak juga. Termasuk orang-orang bisa pada orang agama itu kan muslim. Tapi keyakinannya kan berbeda. Ya. Saya pernah ngobrol sama orang itu malah jadi ada sekali. Dosakah kita ketika mendengarkan keyakinan mereka, bukan meyakini tapi untuk mendengarkan dan tersinggung kayak gitu. Gimana hukumnya? Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Gimana nih kalau kita itu mungkin mendengar pemikiran-pemikiran orang yang berbeda akidah dengan kita, ya. Islam dan kejawen beda ya, ini ya. Jadi nanti kalau saya sampaikan titik ekstrimnya, gitu kan. Karena sebenarnya masih ada kejawen ekstrim ya. Kejawen ekstrim itu ya berarti memang yakin dengan berbagai macam perkara yang berbeda dengan keyakinan seorang muslim terhadap agamanya, itu memang beda. Ya kayak di daerah Serandil dan seterusnya, mereka memang masih kejawen yang benar-benar kejawen. Disuruh sholat, disuruh puasa ya nggak bakalan mau. Ada keluarganya kok kemudian sholat ya tidak suka, kayak gitu kan. Ada anaknya yang mulai tersentuh hidayah sampai puasa Ramadan, dia tidak menginginkan. Bahkan mungkin ibunya sih menghalangi. Ketika mau sahur mungkin makanannya disembunyiin. Ketika buka malah tidak disiapkan makanan buka dan seterusnya. Sampai seperti itu. Pernah kami dapat curhatan seperti itu. Nah, bolehkah kita itu kemudian mendengarkan pemikiran-pemikiran mereka dan seterusnya? Kalau memang niatnya adalah untuk mengetahui fikroh ya, atau pemahaman mereka, tidak jadi masalah. Yang penting kita cukup punya benteng. Karena yang namanya inna minal bayani lasikhran, kata Nabi seperti itu. Sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan itu mengandung sihir. Artinya bagi beberapa orang yang mungkin sebenarnya tidak cukup kuat akidahnya, justru malah bisa menjadi setidaknya tolerir. Nah kalau tolerir itu biasanya nanti punya pemikiran, oh ya surapopo berarti jane yo jenengan yo apik juga ya, berarti jane yo agama kabeh yo apik kabeh bener. Nah ini dikhawatirkan seperti itu. Kalau memang akidahnya kuat silahkan, tidak jadi masalah. Kita mungkin berhadapan dengan orang Syiah, mungkin berhadapan dengan orang Ahmadiyah, mendengar pemikiran mereka tidak jadi masalah. Yang penting punya benteng yang kuat. Tapi kalau tidak, ya jangan berani-berani memasuki fitnah.
memasuki fitnah itu tadi, ya jajal tak tese kawung jane keyakinannya kayak apa. Nah, kalau kita itu nantang-nantang seperti itu malah bisa jadi nanti kita terbawa ya, seperti dulu mungkin pernah saya ceritakan kisahnya Rojal bin Unhuwah ya, yang ya Nabi utus saya akan dakwah kepada Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu itu. Rojal bin Unhuwah itu minta diutus supaya mendakwai Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Apa yang terjadi? Justru Rojal bin Unhuwah itu malah menjadi pengikutnya Musailamah al-Kadzab. Lah, asal punya benteng dan kemudian kita bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk, sebenarnya tidak jadi masalah. Seperti itu, Pak Jo. Ada yang lain mungkin? Ibu-ibu sudah siap ketemu puasa? Insya Allah ya. Ini mohon maaf ternyata waktu kita tidak cukup untuk mengkaji, merefresh tentang fikih puasa dan seterusnya. Ya monggo lah, yang PR yang dulu pernah kami sampaikan tolong dipelajari. Dan nanti sambil kita refresh mungkin insya Allah Selasa pertama ya, karena insya Allah hari pertama kita berpuasa ya hari Selasa, insya Allah. Kira-kira kajian? Tetap kajian? Jam berapa? Atau tetap seperti ini? Gimana? Tetap aja ya? Baik, nanti insya Allah kaji kita pada pertemuan perdana di bulan Ramadan kita akan refresh fikih puasa insya Allah, jadi tidak terlalu terlambat lah, karena masih di hari pertama dari bulan Ramadan. Kita refresh apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan dan seterusnya. Mungkin begitu Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan rahimakumullah, kaji kita di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi awal keberkahan bagi kita semua. Semoga target-target di bulan Ramadan yang tadi kita canangkan Allah mudahkan kita untuk melakukannya, sehingga kemudian ketika kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul sudah panen pahala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makatan monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.